Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Setelah 1 minggu gue absen membuat video review dan preview match. Kali ini gue akan membuat preview analisis antara Spurs melawan Chelsea yang akan dimainkan di game week ke-10 pekan ini. Chelsea akan bertandang ke Tottenham Stadium di minggu ini melawan Spurs yang sedang berada di peringkat 3 ya. Tim asuhan Thomas Frank saat ini sedang menjadi sorotan para penggemar Premier League karena penampilannya yang cukup unik ya, bermain dengan bertahan sabar tapi berhasil selalu klinis di depan gawang. Bahkan di game week kemarin Mickey van de Ven berhasil menciptakan 2 gol dan membawa pulang clean sheet setelah penampilan gemilang dari Tottenham Hotspur. Dan apakah Chelsea mampu mengalahkan tim yang sedang berada di puncak klasemen saat ini, sedangkan Chelsea sendiri masih lumbung setelah sebelumnya kalah dari Sunderland ya, bermain dengan 11 pemain. Tapi sayangnya Chelsea akhirnya kalah 1-2 setelah kebobolan di menit-menit terakhir di game week ke-9. Tapi penampilan di Carabao Cup cukup meyakinkan ya, walaupun di babak kedua tampaknya Chelsea sedikit limbung setelah defense yang berantakan banget dan ini harus segera dibenahi oleh Enzo Maresca di musim ini. Sedangkan Spurs di Carabao Cup tersingkir melawan Newcastle United 2-0, kalah dari tuan rumah di St. James Park, dan ini menjadi satu modal buat Chelsea untuk menambah moral lagi di pertandingan di game week ke-10 ini. Dan seperti apa pertandingan ini akan berlangsung dan siapa saja yang akan menjadi starting line up di pertandingan kali ini bakal gue bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena support kalian bakal sangat berarti buat gue. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena di channel gue selalu membagi informasi mengenai Chelsea. Kita mulai aja ya. Di 3 pertandingan terakhir, ini dua tim ini sama-sama menelan 1 kekalahan dan 2 kemenangan ya. Spurs baru aja kalah di Carabao Cup melawan Newcastle. Dan kelihatannya Spurs juga harus berbenah karena gol di pertandingan Newcastle itu cukup membuat celah ya untuk para tim lain mengeksploitasi Spurs. Gol-gol dari bola-bola mati ini juga menjadi satu kelemahan yang harus ditanggulangi oleh Tottenham Hotspur di pertandingan-pertandingan berikutnya. Sedangkan Chelsea sendiri yang lagi kedodoran di lini belakang ini benar-benar red alert menurut gue ya, karena belum ada perpaduan back yang cukup ideal. Tapi gue sempat membuat polling di channel gue dan rata-rata semua orang beranggapan bahwa duo center back terbaik saat ini adalah George Achampong dan Trevoh Chalobah. Padahal secara pribadi gue menilai perpaduan antara George Achampong dan Wesley Fofana ini cukup bisa menjadi satu jawaban dari kekalutan yang terjadi di lini belakang Chelsea beberapa pertandingan terakhir ya. Karena kita tahu gol dari Sunderland di game week ke-9 ini juga salah satunya adalah impact dari kesalahan yang terjadi di lini belakang. Masuknya Tosin dan lambatnya pergerakan Tosin dan cover yang terlambat dari Trevoh Chalobah ini membuat pemain Sunderland bisa menendang bola ke arah gawang Robert Sanchez dengan sangat mudah dan tercipta gol di babak terakhir, di babak kedua ya, di menit akhir babak kedua, dan ini menjadi red alert. Dan juga di pertandingan melawan Wolves di Carabao Cup setelah unggul 3-0 dengan sangat nyaman di babak pertama, ini lagi-lagi pertahanan Chelsea amburadul di babak kedua dan akhirnya bisa dikejar oleh Wolves ya. Tapi untungnya Chelsea berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-3 di Carabao Cup dan lanjut lagi ke semifinal Carabao Cup. Tapi ini juga gue rasa udah di note sama Enzo Maresca ya, dan pertahanan lini belakang yang rapuh ini tentu harus dijawab dengan transfer pemain di bulan Januari menurut gue, dan itu sangat krusial seandainya Chelsea memang ingin bersaing di papan atas Premier League di musim ini. Mendatangkan Gehi itu bisa menjadi salah satu opsi yang memang sangat realistis ya dilakukan oleh Chelsea, karena kita nggak punya pilihan lain, atau bahkan membawa center back lain dari liga-liga lain. Contoh seperti Portugal ada Antonio Silva yang kelihatannya memang bisa menjadi solusi sementara, tapi gue nggak bisa yakin 100% kalau Antonio Silva ini bisa langsung fit in dan nyetel di Premier League ya, karena memang Premier League ini punya nature yang sangat berbeda iklim kompetisinya dibandingkan dengan liga-liga dari Portugal. Tapi seandainya Chelsea memang aim high for center back, dia bisa mencoba untuk membeli Bastoni ya, yang di transfer musim panas kemarin yang sudah diisukan akan ditransfer Chelsea untuk menjadi center back terbaru di musim ini ya. Tapi kita lihat aja apa yang akan terjadi di transfer Januari nanti ya. Tapi kita akan fokus di pertandingan yang akan terjadi di Minggu subuh ya, jam 12:30 malam. Di match ke-10 ini Chelsea akan bertandang ke Tottenham Stadium ya. Dan kita tentu sangat ingat ini pertandingan terakhir yang
menurut gue sangat epic ya di musim 2024-25 di round pertama itu Tottenham Stadium ini menjadi bukti comeback Chelsea setelah akhirnya Chelsea berhasil memenangkan pertandingan 3-4 setelah sebelumnya di awal babak pertama Chelsea sempat ketinggalan ya 2-0 karena defense yang lagi-lagi shaky pada saat itu. Kesalahan banyak terjadi dari sisi flank ya. Marco Correa pada saat itu bermain dengan sangat buruk sehingga dieksploitasi oleh para pemain Tottenham di pertandingan saat itu. Tapi keberadaan Cole Palmer dan Enzo Fernandez ini menjadi pembeda di pertandingan saat itu dan Cole Palmer berhasil menciptakan 2 gol brace yang dia ciptakan dan 1 penalti yang menurut gue sangat luar biasa ya. Penalti yang sangat cantik dan ini membuktikan kebangkitan Chelsea di era Pochettino pada saat itu. Dan di round kedua itu Chelsea juga berhasil menang 1-0 terhadap Spurs di Stamford Bridge dan ini pertandingan yang cukup dikuasai oleh Chelsea ya. Dan secara statistik sendiri historically Spurs ini sulit menang dari Chelsea. Dari 10 pertandingan terakhir, Spurs hanya berhasil memenangkan 1 pertandingan dan 1 hasil imbang, sisanya dimenangkan oleh Chelsea. Dan kemenangan terakhir yang bisa diraih oleh Spurs itu terjadi di era Graham Potter, yaitu di musim 2022-2023 di round kedua dan Spurs berhasil memenangkan pertandingan 2-0 pada musim itu ya. Dan ini tentu menjadi salah satu modal penting juga buat Chelsea untuk memboost moral dan Enzo Maresca tentu mempersiapkan permainan terbaiknya dan starting 11 terbaik untuk menghadapi Spurs di pertandingan kali ini. Tapi Spurs di bawah asuhan Thomas Frank ini tentu memiliki filosofi pertandingan yang sangat berbeda. Set piece yang sangat mematikan dan juga defense yang sangat compact menurut gue ya. Duo defendernya Spurs ini bisa dibilang cukup produktif di musim ini. Terutama Mickey van de Ven ya yang selalu berhasil menciptakan assist ataupun gol di setiap pertandingan dan tidak pernah absen selama 10 pertandingan ini dan ini menjadi ancaman juga untuk Chelsea yang saat ini masih sangat kesulitan untuk menghadapi serangan dari bola-bola set piece terutama long throw. Beberapa kali kita selalu kebobolan lewat long throw dan ini juga gue berharap semoga Enzo Maresca bisa segera membuat solusi ya atau mencari solusi bagaimana para defender ini bisa menghalau bola-bola long throw yang saat ini memang sangat populer terjadi ya, long throw in di Premier League sampai dengan pekan ke-10 ini. Dan kelihatannya memang sangat efektif, beberapa gol bahkan sudah tercipta ya dari lemparan pertama Arhan ini ya kalau kita tahu dan itu juga akan gue yakin akan menjadi ancaman dan itu pasti akan diterapkan oleh pasukan Thomas Frank ini untuk mengeksploitasi lini bertahan Chelsea yang masih sangat rapuh. Nah, kita mulai aja kira-kira seperti apa starting 11 di pertandingan di match day ke-10 ini. Mungkin ini gue akan sedikit kontroversi ya untuk memilih line up center back. Karena kita belum menemukan line up ideal. Tapi gue yakin kalian semua punya nama-nama yang menurut kalian pantas untuk dimasukkan di line up ini. Jadi jangan ragu untuk langsung aja tulis di kolom komen. Kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi starting 11 di pertandingan kali ini. Buat goalkeeper, menurut gue Robert Sanchez ini tentu masih menjadi goalkeeper nomor 1 Chelsea sampai dengan game week 10 ini ya. Kita sempat memainkan Jorgensen, tapi memang penampilannya juga shaky banget dan dia belum bisa mendapatkan clean sheet sama sekali sampai dengan game week ke-10 ini. Bermain di Carabao Cup, bermain di beberapa partai di Cup juga dan ini membuktikan bahwa Robert Sanchez ini adalah salah satu kiper yang memang masih dibutuhkan oleh Chelsea sampai dengan saat ini. Dan untuk duo center back, di sini gue akan pasang Wesley Fofana di center back kanan dan George Achampong di center back kiri. George Achampong ini tentu pemain muda yang permainannya menurut gue cukup konsisten sampai dengan game week ke-10 ini dimainkan melawan Liverpool, dimainkan melawan partai-partai tim-tim yang cukup mudah, tapi penampilan dari George Achampong ini selalu konsisten ya. Sayangnya George Achampong ini kelihatannya belum mampu untuk memaintain fisiknya 90 menit. Jadi di beberapa pertandingan di menit-menit terakhir ini George Achampong harus ditarik keluar dan digantikan dengan Tosin dan disinilah kebanyakan mimpi buruk buat kita terjadi ya. Gol-gol di menit-menit akhir ini kadang-kadang terjadi karena adanya pergantian center back ini. Dan gue berharap semoga George Achampong ini bisa fully fit ya karena dimainkan juga melawan Wolves kemarin. Tapi melihat umurnya yang masih sangat muda, menurut gue bermain 2 kali dalam 1 minggu ini adalah satu hal yang wajib untuk para pemain muda untuk mendevelop fisiknya, mentalnya, dan juga kemampuan dia untuk bersaing di Premier League. Wesley Fofana sendiri memang belum sempurna ya permainannya, tapi di partai Liga Champions melawan Ajax ini penampilannya menurut gue udah cukup meyakinkan.
Trevor Chalobah mungkin menurut gue harus diistirahatkan dulu dan diberikan waktu untuk merefleksikan diri karena di beberapa pertandingan terakhir memang penampilannya kurang on point dan juga underperform, dan ini gue berharap semoga Wesley Fofana bisa membawa angin segar ya buat lini defense Chelsea di pertandingan kali ini, dan gue berharap semoga duo center back ini bisa mengawal pertahanan Chelsea dan mendapatkan clean sheet di Tottenham Stadium di pertandingan pekan ke-10 ini. Di right back ini gue akan pasang Reece James ya, yang kemarin diistirahatkan melawan Wolves. Reece James ini semoga aja nggak ada info cedera ya. Dan video ini gue bikin sebelum ada press con dari Enzo Maresca. Jadi gue belum tahu siapa aja yang akan absen di pertandingan kali ini selain dari beberapa nama yang memang sudah dikonfirmasi cedera dan akan kembali di pertengahan November atau di akhir bulan November ya. Tapi untuk Liam Delap itu udah dipastikan akan absen juga di pertandingan kali ini. Tapi Marco Correa katanya sih akan absen. Tapi gue nggak tahu ya di pertandingan kali ini apakah sudah berlaku atau akan disuspend di pertandingan berikutnya ya. Tapi di right center back ini gue akan tetap pasang Reece James yang memang saat kita butuhkan. Baik itu dari sisi skill, defense, attack, dan juga set piece yang bisa dimaksimalkan oleh pasukan Chelsea di pertandingan kali ini. Buat left back ini yang tadi gue bilang, gue nggak tahu Marco Correa ini apakah akan disuspend di pertandingan kali ini, tapi untuk line up kali ini gue akan tetap pasang Marco Correa ya, karena belum ada pemain di posisi back sebelah kiri ini yang bisa bermain dengan sangat konsisten dan sangat punya impact untuk membantu pertahanan lini tengah di squad Chelsea sampai dengan saat ini ya. Jorel Hato permainannya sudah mulai membaik, tapi gue nggak yakin dia bisa menahan intens yang sangat tinggi seperti pertandingan di Derby London di matchday ke-10 ini. Maka gue akan pasang Marco Correa di sebelah kiri. Untuk dua midfield ini gue akan pasang powerhouse kita Moises Caicedo dan Enzo Fernandez ya, yang diduetkan lagi di pertandingan kali ini. Dan Enzo Fernandez sendiri ini punya cerita yang cukup baik setiap melawan Spurs ya. Enzo Fernandez ini selalu punya impact ya yang signifikan menurut gue setiap melawan Spurs. Either itu dia menciptakan gol atau assist, dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini Enzo Fernandez bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memberikan passing-passing yang luar biasa dan bisa menciptakan peluang untuk para pemain depannya Chelsea ya. Moises Caicedo seperti yang kita tahu ini juga adalah the power horse ya, the best midfield in the world saat ini. Permainannya sangat konsisten dan juga gue berharap semoga di pertandingan kali ini Moises Caicedo bisa menampilkan permainan terbaiknya, karena lini tengah akan menjadi sisi sentral yang akan mempunyai impact terbesar ya antara menang atau kalah di pertandingan kali ini. Karena permainan Thomas Frank, Spursnya Thomas Frank ini bermain dengan sangat sabar, dan seandainya Chelsea kalah di posisi lini tengah, ini berarti Chelsea akan kalah dari pertandingan ini. Dan gue berharap semoga Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Marco Correa, dan Reece James ini bisa bahu-membahu untuk mengamankan possession di posisi lini tengah ya, sehingga kita bisa mengembangkan permainan dengan nyaman, dan para pemain depan ini juga punya kesempatan untuk membuka ruang dan menjadi opsi serangan lainnya. Untuk posisi nomor 10 ini diinfokan bahwa Cole Palmer sudah kembali ya dan siap untuk bermain di pertandingan di game week ke-10 ini. Dan gue akan pasang Cole Palmer karena ini udah waktunya dia untuk kembali lagi, karena sudah hampir 5 atau 6 minggu ya kita kehilangan sosok dari Cole Palmer, dan kita lihat bagaimana tidak stabilnya performa Chelsea selama Cole Palmer ini absen ya. Dan semoga aja dengan adanya Cole Palmer dengan kondisi fitnya ini dia bisa kembali memberikan GA atau performanya yang baik ya, sehingga membawa Chelsea bisa memenangkan pertandingan di game week 10 ini. Dan Cole Palmer ini akan menjadi satu pembeda. Seperti biasa dia selalu menciptakan gol-gol spektakuler di laga-laga besar yang sangat kita tunggu-tunggu, dan semoga aja di game week 10 ini dia bisa comeback dan segera menciptakan GA ya. Di posisi right wing, Pedro Neto ini akan tetap gue pasang di pertandingan kali ini, walaupun ada informasi atau sentimen negatif terhadap Pedro Neto ya di luaran yang gue dengar dari para fans Chelsea terutama di Indonesia. Tapi gue yakin Pedro Neto ini adalah salah satu winger terbaik yang kita punya saat ini jika di-compare dengan beberapa winger lain ya. Mungkin Esteva William, kalian juga memperdebatkan antara Pedro Neto dan Esteva William. Tapi menurut gue pribadi tentunya Pedro Neto ini punya kesiapan yang lebih baik daripada Esteva William. Mungkin kita nggak tahu kalau di putaran kedua ya, setelah Esteva William sudah mulai bisa mendevelop fisiknya dan mentalnya untuk lebih siap lagi menghadapi Premier League. Tapi kalau di awal-awal seperti ini, menurut gue memainkan Pedro Neto ini adalah pilihan yang cukup bijaksana. Walaupun tidak selalu punya impact di setiap pertandingan, tapi Pedro Neto ini adalah tipikal pemain yang selalu memberikan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawan dan memenangkan pertandingannya. Jadi ini menjadi satu nilai positif buat gue untuk Pedro Neto. Mungkin secara skill, secara visi,
Pedro Neto ini masih kalah dibandingkan Estevao, kita bisa lihat juga. Tapi secara spirit dan impact, menurut gue Pedro Neto ini jauh lebih baik daripada winger-winger lain di Chelsea sampai saat ini. Nah, coba tulis di kolom komen menurut kalian, apakah Estevao Willian atau Pedro Neto yang harus dimainkan di pertandingan kali ini di posisi sebelah kanan ya. Untuk wing kiri ini Alejandro Garnacho, gue yakin pasti dimainkan karena sebelumnya sudah punya impact juga, menciptakan 1 gol dan permainannya juga menurut gue sudah jauh lebih baik ya. Walaupun di babak kedua diganti, cuma menurut gue ini harusnya Alejandro Garnacho ini diberikan kesempatan untuk main 90 menit ya, karena kemampuan dia untuk menciptakan peluang ini punya possibility yang sangat besar ya di setiap pertandingan. Tapi semoga aja Alejandro Garnacho ini udah punya end product yang lebih matang lagi, baik itu assist ataupun goal ya, ataupun dia bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi di final third musuh. Karena di beberapa pertandingan, dan kita juga tahu di Man United, problem dari Alejandro Garnacho ini adalah end product yang dia buat ya. Untuk case dari text on atau melewati pemain, ini menurut gue Alejandro Garnacho ini adalah salah satu pemain yang cukup punya kemampuan, tapi memang kelemahan dari Alejandro Garnacho adalah end product yang dia buat. Setelah dia melewati pemain, dia tidak tahu harus menciptakan apa. Apakah itu assist, apakah itu goal, shoot, atau passing, itu yang masih menjadi problem terbesar dari Alejandro Garnacho sampai saat ini. Tapi yang kita lihat di pertandingan kemarin, ini permainannya cukup meyakinkan dan punya impact, dan semoga aja dia bisa melakukan hal yang sama lagi ya di pertandingan ke-10 ini. Dan semoga aja mungkin dia tidak cepat besar kepala ya, karena gue agak khawatir melihat selebrasi-selebrasi yang dilakukan Alejandro Garnacho ini sangat mengundang kontroversi ya. Jadi coba aja low key dulu, tunjukkan dulu kemampuannya, dan kalau memang udah konsisten barulah dia boleh untuk mengeluarkan selebrasi-selebrasi yang cukup kontroversi tersebut ya. Nah, buat di posisi nomor 9, Joe Pedro pasti dimainkan karena Liam Delap yang di kartu merah ya, dan juga Enzo Maresca kelihatannya juga tidak begitu menyukai attitude Liam Delap saat dia comeback melawan Wolves kemarin. Karena di press con juga dia sudah menyatakan bahwa itu adalah stupid foul ya, bahkan dengan kata-kata yang sangat keras ya menurut gue untuk menyinggung kartu merah yang didapat oleh Liam Delap. Dan di pertandingan kali ini Liam Delap harus disuspend. Joe Pedro akan dimainkan, tapi dengan adanya Cole Palmer ini akan menjadi dinamika baru ya menurut gue di posisi lini depan ini, apalagi dimainkannya Alejandro Garnacho, Cole Palmer dan Pedro Neto bersamaan. Juga ada Joe Pedro di situ, tentu ini akan banyak opsi pilihan serangan yang akan terjadi ya. Tapi kita juga jangan lupa lini pertahanannya Tottenham Hotspur saat ini adalah lini pertahanan yang cukup baik ya, walaupun bukan yang terbaik ya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan lini pertahanan era Ange Postecoglou, di era Thomas Frank ini lebih compact dan lebih solid lagi ya. Karena memang permainannya Tottenham Hotspur di era Thomas Frank ini cukup sabar, dia bisa meredam serangan lawan dan memberikan serangan cepat yang begitu mengejutkan dan sangat klinis di depan ya. Dan ini semoga tidak terjadi di pertandingan kali ini, dan semoga aja para pemain Chelsea ini bisa meredam pertandingan atau serangan yang terjadi di pertandingan kali ini ya. Nah, ini dia starting 11 yang akan gue pasang di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian, kira-kira siapa aja yang harusnya ada di posisi-posisi ini. Tapi gue yakin ini akan menjadi starting 11 yang sangat ideal ya, kecuali Enzo Maresca kembali melakukan eksperimen di pertandingan besar, dan semoga aja itu nggak menjadi blunder ya. Tapi kita juga tahu bahwa beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini cukup worse ya, terutama di pertandingan melawan Ajax dan juga pertandingan melawan Wolves kemarin, walaupun akhirnya di babak kedua Chelsea harus kedodoran ya, tapi tetap Chelsea akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Nah, secara overall permainan tentu akan menurut gue 50-50 ya, karena Thomas Frank ini juga tipikalnya adalah possession play, tapi dia cukup sabar untuk memainkan bola di lini bertahannya Spurs ya. Sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Chelsea yang selalu menguasai bola di lini tengah dan lini pertahanan lawan, dan ini tentu akan sangat membahayakan seandainya para pemain Chelsea ini tidak memiliki konsentrasi full terhadap pertandingan ini ya, karena counter attack yang terjadi dengan kemampuan dari para playernya Spurs ya, apalagi pemain depan yang punya kecepatan yang sangat luar biasa. Menurut gue ada Kolomwani dan juga ada Muhammad Kudus yang punya speed yang luar biasa cepat. Ini sungguh sangat membahayakan buat lini pertahanan Chelsea, dan gue berharap semoga tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ya oleh Chelsea di pertandingan kali ini. Dan tentu Chelsea akan berusaha untuk memenangkan possession dan memenangkan touch in box yang pastinya di pertandingan kali ini akan bisa dikonversi menjadi gol atau assist ya. Dan semoga aja Chelsea bisa memenangkan pertandingan.
Dan klasemen sementara, walaupun Chelsea ini terdampar di posisi klasemen papan tengah ya, tapi memang di 10 pertandingan ini selisih poinnya masih sangat sedikit ya antara Spurs dan Chelsea, hanya selisih 3 poin. Walaupun Spurs berada di posisi 3, memang klasemen ini masih sangat fluktuatif. Jadi apapun masih terjadi. Jadi secara matematika ini Chelsea belum tentu tidak bisa menang di Tottenham Stadium. Dan gue sangat optimis Chelsea bisa menang, bahkan bisa menang lebih dari 2 gol di pertandingan kali ini, karena memang secara historical Chelsea ini jauh lebih baik daripada Tottenham Hotspur ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Apakah pertandingan ini akan dimenangkan oleh Chelsea, atau justru Chelsea akan melakukan hal-hal bodoh lagi ya, seperti kartu merah atau apapun itu yang bisa merugikan Chelsea sendiri di matchday ke-10 ini. Nah, itu dia video kali ini. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes juga, buat komen juga. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @tandasugiono. Join channel gue di situ, karena gue selalu membagikan informasi mengenai Chelsea di setiap waktu ya. Terupdate, terpanas, dan juga tergokil ya. Nah, itu dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap dukung Chelsea di jam 12.30 ya, hari Minggu subuh. Di laga ke-10, Spurs melawan Chelsea di Tottenham Stadium ya. Apapun yang terjadi, once blue, always be blue, up the Chelsea.